kabar teman-teman Rama TV Medan Channel? Kembali lagi di channel aku, Rama TV Medan Channel. Kembali lagi beres-beres bye liburan ya teman-teman. Tapi anak-anakku masih bersih ya. Oke, kita mau beres-beres dulu. Ikutin aku beres-beres rumah. Terima kasih sudah menonton video aku dan subscribe. See you. Teman-teman, kita sambil cerita-cerita ya. Ini aku beresin di bagian kamar dulu ya teman-teman. Rama TV yang mengikuti video-video aku. Terima kasih ya teman-teman. Ini kita di bagian kamar dulu ya. Kamar dulu kita beres-beres, kita sapu-sapu. Ini aku menggunakan alat seadanya buat nge-record kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman ya. Jadi ini kamar dulu sekalian kita ya cerita-cerita sebentar ya teman-teman, cerita-cerita tentang pengalaman aku ya. Pengalaman aku tinggal di kampung orang, maksudnya pindah ya, pindah. Ini pernah aku ceritain sih di video-video sebelumnya ya pengalaman aku. Terus ya tentang apa ya bisa dibilang tentang kultur shock ya kayak kan udah ada ya di ini di apa aku buat juga di short video ya tentang kalau beli telur itu di sini itu per kilo ya teman-teman. Terus kalau motor itu dibilang itu kalau kereta itu kalau di kami kan bilangnya kereta ya, kalau di sana bilangnya motor. Kalau di sini bilangnya motor. Nah, kalau kereta itu kan di sini kayak kereta api ya, itu kereta api. Kalau apa lagi ya, kalau beli bensin ya di sini bilangnya beli bensin, kalau di kami itu bilangnya beli minyak teman-teman, beli minyak di galon. Kalau kalau SPBU itu kalau di kami itu bilangnya galon teman-teman, dan kalau di sini tuh bilangnya SPBU ya, SPBU, beli bensin di SPBU kalau di sini. Kalau di kami beli minyak di galon kayak gitu teman-teman. Nah, kalau di sini tuh jam 6 sore itu masih sudah gelap ya. Kalau di aku di Tanjung Merawa itu masih terang teman-teman jam 6 sore. Kebalikannya kalau jam setengah 6 di sini tuh udah mulai terang ya. Kalau di kami itu jam setengah 6 itu masih gelap teman-teman, seperti itu. Terus apa ya, banyak lagi ya teman-teman kayak pala itu kan kayak buah pala tuh aku punya cerita ya kan. Jadi nih aku tuh mau ngesop teman-teman, kepengen ngesop, belanja lah kami ke Pajak. Nah, Pajak itu kalau di sini dibilang tuh pasar, kalau di kami tuh pasar itu dibilang pajak kayak gitu ya teman-teman. Belanja ke Pajak, panggil aku ke Pajak sama suamiku ya kan, jalan tek 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 ke Pajak karena pajaknya lumayan ya nggak terlalu jauh lah ya, tek 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 jalan ke Pajak, beli bahan-bahan buat ngesop ya kan teman-teman. Belilah kentang, wortel, daun sop kayak gitu, bawang ya kan, bawang putih, bawang merah, merica ya kan. Kalau bumbu-bumbu tuh biasanya kan di kami kayaknya di sini juga deh digantung-gantung gitu ya kan, digantung-gantung kelihatan ya kan. Itu ada satu yang kurang ya kan. Terus kalau mau nanya nggak enak gitu, sungkan, tapi tanya aja kan, siapa tahu ada gitu ya kan. Terus tanya lah suamiku, eee, "Teh eee, ada buah pala nggak?"
bingung dia buah pala, terus ada teman-temannya di situ ada 3 apa 4 orang kayak gitu kan. Buah pala. Terus pada geleng-geleng nggak tahu ya kan. Terus dia bilang nggak ada buah pala katanya gitu. Terus aku bilang ini loh teh buah pala buat ngesop gitu kan. Buat ngesop warnanya hitam bulat hitam. Oh pala katanya kayak gitu. Oh pala. Iya pala, ada ini pala katanya gitu dikasih kayak gitu teman-teman ceritaku yang seperti itu ya kan. Jadi salah menyebut apa ya namanya itu pokoknya kita tuh bilangnya buah pala kalau di sini tuh pala aja kayak gitu teman-teman kan aku di Medan udah biasa ya bilangnya kalau mau beli bumbu tuh buah pala kayak gitu udah biasa nyebutnya buah pala sampai kebawa ke sini buah pala ternyata di sini tuh orang itu nggak ngerti kalau buah pala itu pala kirain buah pala itu ya buahnya kayak gitu. Kalau di sini tuh biji pala kayak gitu mungkin ya gitu teman-teman tuh pengalaman aku selama ya tinggal di sini tuh banyak banget ya bukan kejadian ya apa ya culture shock ya jadi kayak aku tuh ngobrol gitu waktu awal-awal nih ngobrol sama kayak ibu-ibu yang ada di sekolah anak-anak anakku ya kan aku ngobrol nih pakai bahasa Indonesia tuh kebanyakan mereka tuh yang hah kayak gitu hehehe ketawa gitu kebanyakan yang kayak nggak ngerti gitu loh kalau aku ngomong kayak gitu loh jadi aku banyak diemnya gitu temen-temen karena bahasa aku sama bahasa Indonesia di sini tuh beda artinya gitu loh temen-temen jadi ya jadi aku banyak diemnya juga di sini banyak memperhatikan seperti itu teman-teman jadi banyak mereka yang cuman kalau aku ngobrol tuh dulu ya banyak yang hah hehehe ketawa kayak gitu banyak yang gitu cuma mereka tuh ya kayak nggak ngerti aja artinya gitu teman-teman terus ini kan memang bahasanya tuh bahasa Sunda ya, udah bahasa Sunda nyampur bahasa Indonesia dan emang artinya tuh sama bahasaku tuh bahasa kita yang di Medan tuh kadang beda artinya teman-teman. Jadi ya begitulah ya teman-teman. Itu pengalaman aku ya di sini tuh sebenarnya apa ya masih banyak lagi ya kayak ya cerita-ceritaku, cuman ya aku lupa teman-teman. Banyak banget ya kultur shock kayak gitu, kayak sapu di sini itu ya ini aku bilangin sapu ya. Kayak sapu tuh di sini itu sapunya itu eh ke pen apa ya kecil gitu kayak bukan kayak yang aku pegang ini ada yang aku pegangin tapi kebanyakan orang sini itu Eee, pakai sapu yang kecil gitu loh teman-teman. Jadi kalau nyapu kita harus kayak nunduk-nunduk gitu, ngerti nggak sih teman-teman? Nunduk-nunduk gitu, ya aku nggak terbiasa gitu seperti itu. Jadi aku cari sapu yang kayak gini yang sudah biasa aku pakai di sana, di Medan ya kan, di Aceh kayak gitu. Jadi kan teman-teman nih ada satu lagi nih kalau kan anakku sekolah di sini ya di Jawa Barat ini ya kan otomatis ada bahasa Sundanya kalau sudah tingkat SD SMP kayak gitu otomatis ada bahasa Sundanya. Nah kalau ujian tuh pusing tuh kalau ujian tuh pusing karena aku tuh nggak ngerti anakku juga terus kan nanyanya ke aku ya teman-teman ngajar aku ya mau nggak mau aku ngajarin ya harus ngajarin lah namanya orang tua ya ngajari anakku bahasa Sunda kan nggak ngerti ya terus ya mau nggak mau kita harus buka Google Google Translate gitu teman-teman jadi kita belajar dari Google Translate tentang bahasa Sunda itu ujian anakku kayak gitu kalau ujian kan ada tuh ya kan ada kisi-kisinya terus ada apa tuh namanya UTS kertas-kertas UTS yang tuh kan ada ya kan dikasih kan waktu ulangan-ulangan tuh kan ada
itu kalau ada yang salah udah pusing aku. Pusing harus Google Translate ya kan, kayak gitu teman-teman. Cara kita belajar bahasa Sunda tuh gitu teman-teman. Kan kita orang Medan ya, belajar ini kan nggak bisa dan nggak ngerti artinya sama sekali. Jadi dari Google Translate itu teman-teman. Jadi belajarnya dari situ teman-teman. Terus ada nggak kalau ada misalnya nih ada kayak aku ngobrol nih sama temennya orang tua dari anakku tuh ngobrol, ada tuh yang pakai bahasa Sunda nggak ngerti kan. Terus aku bilang, maaf aku nggak bisa bahasa Sunda. Oh iya. Terus ada yang dia juga nggak bisa bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi bahasanya bahasa Sunda teman-teman. Jadi itu pengalamanku ya teman-teman, pindah ikut suami ke Jawa Barat ini teman-teman. Ya, ini sepertinya sudah ada cicak sampai kecil di mana nih ya punya teman-teman. lagi nyapu, ada cicak kecil mati, kasian banget cicak mati. Cicaknya masih bayi ya teman-teman, mungkin ini kayak bukan cicak gitu ya teman-teman, kayak kadal gitu ya. Bye cicak. Nah, tuh teman-teman Rama TV, lanjut lagi kita sapu-sapu lagi ya. Sapu-sapu lagi itu sedikit cerita aku tentang ya pengalaman kota. Aku sebenarnya pindah-pindah kota itu udah berapa ya? Ini yang terjauh sih teman-teman dari keluargaku. Ini yang terjauh yang jaraknya harus naik pesawat ya teman-teman. Ini yang terjauh ya dari keluargaku teman-teman. Teman-teman Rama TV Medan. Jadi tempatnya maksudnya di sini tuh jauh dari keluarga, tapi ya kayak lebaran gitu kan, aku udah 3 kali lebaran loh nggak pulang. Nggak pulang eee, ke Medan. Karena apa? Karena biaya pesawat mahal teman-teman. Daripada aku pulang lebih baik tuh untuk 5 orang ini kan bisa sampai 20 juta atau 30 juta lebih ya teman-teman biayanya. Sementara di sini itu ya teman-teman, uang segitu tuh aku bisa bisa buat bayar uang pangkal, uang buat masuk sekolah anakku. Kan SDIT itu mahal ya teman-teman. SDIT itu mahal banget di sini sampai belasan juta ya teman-teman buat masuk sekolah SDIT anakku. Terus anakku yang paling besar juga udah SMA ya kan, itu juga butuh biaya dan masuknya belasan juta. Terus uang bulanannya juga di sini mahal teman-teman, uang bulanannya. Terus ada uang daftar ulang lagi buat anakku yang mau kelas 2 tuh ada daftar ulang. Itu kan daftar ulang 2,5 juta kayak gitu, belum lagi uang bukunya dan uang sekolahnya bla bla bla. Jadi aku mikirnya ketimbang aku pulang ke Medan ini mending biaya pulang ke Medannya itu aku eh, buat untuk bayar bayar uang sekolah anakku. Nanti tuh pasti ada yang bilang, kan setahun sekali gini 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 bla 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 bla, setahun sekali gini jumpa orang tua kayak gitu. Iya tahu, tapi kami tuh ya biaya kami tuh bukan kaum yang wah elit gitu. Kami tuh kaum mendang-mending juga teman-teman. Makanya aku buat video ini ya supaya menghasilkan teman-teman. Walaupun yang nonton aku itu baru 1, 2, 3 orang ya nggak apa-apa teman-teman. Yang penting aku buat video ini supaya aku menghasilkan dari sini teman-teman gitu. Jadi ketimbang aku buang-buang
uang gitu ke sana gitu kan. Toh nanti kalau kita udah mutasi kita balik lagi ke sana teman-teman gitu. Jadi mendingan uang yang segitu mending untuk bayar-bayar anak-anak kayak gitu kan. Bayar uang sekolah, uang masuk, ini uang itu, mending bayar uang buat kebutuhan anak sekolah gitu teman-teman. Jadi mending kalau kita udah capek, pusing di sini tuh di kontrakan ini, ya mending kita jalan-jalan liburan setitik ke kota yang belum kita kunjungin seperti kayak Jogja gitu teman-teman kan. Liburan yang deket-deket gitu loh teman-teman. Ke Jogja itu, ke Jogja kan cuman ngabisin berapa gitu teman-teman, nggak sebanyak kita keluar untuk 5 orang ini ke Medan gitu teman-teman. Jadi gitu. Jadi banyak yang harus dipikirkan gitu teman-teman, namanya juga aku ini kaum mendang mending ya teman-teman, mending gini mending gitu mending gini mending gitu ya teman-teman. Jadi ini ceritaku ya teman-teman, perjalanan hidup ya teman-teman ya. Ini kita sudah sampai di sini ngepel-ngepel ini, dan apalagi ya banyak banget sih tentang kayak eh kayak tetangga di sini alhamdulillah itu baik-baik banget, ramah-ramah. Pokoknya mantap lah. Memang rumah di sini tuh ya dempet-dempet kayak waktu aku tinggal di Medan, teman-teman. Rumahnya dempet-dempet. Jadi depan rumah tuh ada rumah orang kayak gitu ya, teman-teman. Depan rumah ada rumah orang, samping-sampingan kayak gitu tuh. Pokoknya kalau kita kentut aja itu teman-teman tuh denger ke sebelah. Gitulah istilahnya ya, teman-teman. Kalau kita kentut tuh denger ke sebelah gitu, teman-teman. Istilahnya dindingnya itu kayak nggak apa tuh namanya, dindingnya tuh nggak kedap suara ya teman-teman, kan tutut gitu denger tuh ke sebelah teman-teman. Apalagi kalau anakku nangis juret-juret, wah, 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 apa berisik ya, denger ke samping kanan kiri depan belakang gitu teman-teman. Iya, rumah di sini tuh dempet dempet dempet, dan sama kayak waktu aku tinggal di Medan. Waktu aku masih kecil juga tinggal di Medan, rumahnya juga dempet dempet dempet, kanan kiri depan belakang itu dempet dempetan, sama seperti itu. Seperti itu lagi ya kan teman-teman. Sama seperti di Medan tuh seperti itu, ada yang seperti rumahnya segitu di gang-gang ya. Karena aku tinggal di gang-gang dulu di Medan. Cuman gangnya nggak sekecil ini, gangnya luas. Cuman rumahku aja yang kebetulan dempet 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 gitu teman-teman. Dempet 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 dempet. Kalau kentut kedengeran ke sebelah gitu teman-teman. Rumahku itu. Nah, jadi di sini tuh kita tinggal di kontrakan ya teman-teman. Ini kayaknya udah mau selesai nyapunya. Kontrakan 3 petak. Ya, ya kita pilih di sini karena rumah ini deket dengan sekolah anak-anak. Jadi anak-anak tinggal jalan aja ke sekolah. Yang lain bermobil. Kita jalan aja gitu teman-teman. Ke sekolah anak-anak. Jadi nggak banyak biaya juga ya kan teman-teman, gitu teman-teman sama TV. Jadi ini udah mau selesai ya, udah mau selesai, tinggal di bagian sini aja kayaknya nih ya. Udah mau selesai. Ini aku apa tuh, nggak ada yang pegangin kamera, jadi ini pakai kamera seadanya kayaknya. Ini kayaknya belum ada yang megangin kamera. Dan yang satunya aku untuk upload di TikTok ya, TikTok aku Bunda Fatir, teman-teman, di follow, jangan lupa follow ya TikTok aku Bunda Fatir. Itu tentang beres-beres juga. Ada satu lagi Rama, itu ya itu random ya, random, tentang random aja pokoknya lah teman-teman. Nah, ini
udah mau selesai ya. Udah mau selesai, kita beres-beresnya teman-teman. Udah mau selesai beres-beres. Sebentar lagi ya. Ini kayaknya yang HP-nya nih kayaknya ini deh, belum dipegangin siapa-siapa, belum pegang anakku belum bangun kayaknya teman-teman. Ini kayaknya sudah selesai. Sudah hampir selesai ya teman-teman. Ya kalau rumah kecil itu tinggal set sapu-sapu sebentar ya teman-teman. Tapi kalau sambil ngonten lama juga. Tinggal srek sapu sebentar udah selesai gitu teman-teman. Ya, sebentar aja sudah mau selesai nyapunya sendirian. Yang lain anak-anakku nih masih tidur, mereka masih tidur teman-teman. Karena libur ya. Nanti kalau sudah waktunya sekolah itu nanti tanggal 14, ya udah pada sekolah semua teman-teman, tinggal aku sendiri deh di rumah gitu teman-teman. Oke, ini sebentar lagi sudah selesai nyapunya teman-teman. Nyapu ini sudah aku buangin nih lusi sampahnya yang dari dalam tuh, tinggal sisa-sisa debunya aja nanti dibuang ke luar ya teman-teman. Sudah selesai, sudah selesai bang. Nah tuh kan lihat tuh, kalau buka pintu tuh udah rumah tetangga ya teman-teman, seperti kayak aku di Medan dulu, buka pintu udah rumah tetangga gitu teman-teman. Buka pintu udah rumah tetangga, udah jemuran tetangga ya teman-teman. Begitu. Kita sapu dulu ya, sapu bersih. Shek. Kita sapu-sapu bersih dulu rumah ini ya teman-teman. Gordennya itu adalah terbuat dari apa tuh namanya? Gordennya itu terbuat dari ini teman-teman, dari pertama beli ya yang merah itu, terus yang kainnya itu kain bekas ini teman-teman, bekas apa tuh namanya, bekas mukena yang koyak itu aku jadiin itu gitu. Nah ini udah bagian, ada anakku ya, aku suruh videoin buat TikTok ya teman-teman. Ini lagi sudah ngepel, tadi sudah selesai nyapunya, tinggal ngepel aja teman-teman. Oke, sebentar lagi sudah selesai teman-teman Rama TV. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Rama TV Medan. Dan sebentar lagi tuh mungkin aku sebentar lagi 1000 followers ya. 1000 followers itu aku 1000 subscriber. Udah seneng banget ya teman-teman. Ya ampun, kalau TikTok 1000 followers, 1000 apa tuh namanya? Ini apa? YouTube 1000 subscriber udah seneng banget teman-teman. Apalagi kalau penontonnya yang nonton itu sampai kayak 15.000 penonton kayak gitu, aduh seneng banget ya teman-teman. Aku udah mencapai jam tayang dan stabil 15.000, aduh sudah mencapai apa ya, udah dimonet mungkin ya sama YouTube ya teman-teman. Tapi ada sih video aku yang kena hak cipta 2 mau dihapus, itu kenang-kenangan. Yang satu lagi anakku lagi tampil ya di SD ya, pertama kali dia tampil di panggung yang ya lumayan lah, ada panggungnya gitu. Jadi sayang mau dihapus gitu teman-teman. Nah ini udah kayaknya udah mau selesai ngepelnya teman-teman nih. Udah mau selesai ngepelnya. Sampai di sini dulu videoku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa subscribe teman-teman. Teman-teman Rama TV Medan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ditonton. Dan terima kasih teman-teman Rama TV Medan yang udah subscribe, yang udah nonton video aku. Terima kasih. Terima kasih.
teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini sepertinya sudah selesai, teman-teman. Tinggal ngepel bagian sini aja dan kayaknya di depan juga kotor. Jadi nggak tahu nanti mau dipel apa enggak ya, teman-teman. Nih kayaknya dipel karena lumayan kotor karena setiap hari di sini tuh hujan terus ya, teman-teman. Setiap hari, setiap siang, kalau nggak siang sore, kalau nggak sore malam. Kadang siang sore malam itu berturut-turut hujan terus. Jadi terasnya itu kan ada teras sedikit ya, itu kotor, teman-teman. Jadi ya kita sapu dulu sebentar, kita pel. Nah, ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aku lagi mau upload itu video di TikTok ya, teman-teman ya. Nanti aku tunjukin. Nah, itu anakku baru bangun tidur, dia masih begitu. Ini sudah selesai nih, nanti aku tunjukin kalau ini sudah selesai. Alhamdulillah teman-teman, beres-beres rumahnya sudah selesai. Nih aku liatin ya. Nih tuh dari sini ya. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah pekerjaan beres-beres rumah sudah selesai. Lanjut mau masak, mau jemur baju dan yang lain-lain. Ikutin aja terus video aku, teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Cukup di sini dulu videoku hari ini. Beres-beres rumah, nanti lanjut lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.